Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Sungguh mudah bagi kita untuk mengetahui apa cerminan diri seseorang. Cukup dengan melihat kepada siapa dia bergaul atau kepada siapa dia dekat, maka seperti itu pula seseorang itu. Kenyataan inilah yang telah dipaparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, al-mu'minu mir'atu akhihi al-mu'min. Seorang mukmin cerminan dari saudaranya yang mukmin. Jadi kalau seseorang terbiasa berkumpul dengan orang-orang yang suka minum minuman keras, hobi berjudi, maka kurang lebih dia seperti itu juga. Begitu pula sebaliknya. Kalau dia biasa berkumpul dengan orang-orang yang rajin sholat berjamaah, maka kurang lebih dia seperti itu pula. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ruh dan menciptakan sifat-sifat khusus untuk ruh tersebut. Di antara sifatnya adalah dia tidak mau berkumpul dan bergaul dengan selain jenisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-azwahu junudun mujannadatun fama ta'arafa minha intalafa wa ma taknakaru minha ikhtalafa. Artinya, ruh itu bagikan pasukan yang berkumpul atau berkelompok. Oleh karena itu, jika mereka saling mengenal, maka mereka akan bersatu. Dan jika saling tidak mengenal, maka akan berbeda atau berpisah. Memilih teman merupakan sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh, merupakan sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng. Karena itu Islam mengajarkan kepada kita semua agar tidak salah dalam memilih teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini akhihi falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Yang artinya, seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, salah satu di antara kalian hendaknya memperhatikan siapa yang dia jadikan teman. Sudah dapat dipastikan bahwa seseorang teman memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap temannya. Teman bisa mempengaruhi agama, pandangan hidup, kebiasaan, dan sifat-sifat maupun watak-watak seseorang. Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim berkata, sifat manusia adalah cepat terpengaruh, mudah terpengaruh dengan teman pergaulannya. Manusia saja bisa terpengaruh bahkan dengan seekor binatang ternak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fakhru wal khuyala'u fil fadaidin ahlil wabar was sakinatu fi ahlil ghanam. Kesombongan dan keangkuhan terdapat pada orang-orang yang meninggikan suara di kalangan pengembala onta, dan ketenangan terhadap pada pengembala kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa mengembala onta akan mempengaruhi dan akan timbulnya kesombongan dan keangkuhan, dan menggembalakan kambing dapat mempengaruhi akan timbulnya sifat ketenangan. Maka jika hewan saja makhluk yang tidak punya berakal dan kita tidak tahu apa maksud dari suara yang dikeluarkannya, maka manusia bisa saja terpengaruh. Maka bagaimana pendapat Anda dengan orang yang bisa bicara, orang yang biasa bicara dengan Anda, paham perkataan Anda, bahkan terkadang membohongi
dan mengajak Anda untuk memenuhi hawa nafsunya serta memperdaya Anda dengan syahwat. Bukankah orang lain itu akan terpengaruh? Setelah mempengaruhi, betapa pentingnya memilih teman yang baik. Di sini akan dipaparkan sifat dan karakter orang yang pantas dijadikan sebagai teman dan sahabat karib. Di antaranya adalah yang pertama, berakidah lurus. Ini merupakan syarat mutlak dalam memilih teman. Akidah yang lurus, yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita semua ketahui kisah kematian Abu Thalib, yang mana beliau meninggal dalam agama nenek moyangnya karena terpengaruhi dengan teman-temannya, kerabatnya yang berbeda akidah. Yang kedua adalah kita harus memilih teman yang bermanhaj lurus. Ini merupakan sifat mutlak yang harus dimiliki seorang teman, karena Islam melarang berteman dengan ahlu bid'ah dan halul ahwa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, janganlah kalian duduk-duduk bersama dengan ahlul hawa. Sesungguhnya duduk-duduk dengan mereka menimbulkan penyakit hati. Dan yang ketiga, ciri teman yang harus kita cari, yang dapat kita berteman dengannya adalah taat beribadah dan menjauhi perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha." Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah pada waktu pagi dan petang, yang mereka itu menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam menafsirkan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, duduklah bersama orang-orang yang mengingat Allah, yaitu bertahlil la ilaha illallah, memuji, bertasbih, mengucapkan subhanallah, bertakbir, mengucapkan Allahu akbar di pagi hari dan petang hari. Mereka itulah orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka bukan orang kuat, walaupun mereka bukan orang kaya. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat selanjutnya dari teman yang harus kita, atau dari teman yang harus dimiliki seorang teman kita adalah berakhlak terpuji dan bertutur kata baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Dan yang selanjutnya adalah teman yang suka menasihati dalam kebaikan. Teman yang baik tentu tidak senang jika kawannya sendiri jatuh pada lubang kehinaan, jatuh dalam perbuatan dosa, dan tidak pernah menegur dalam ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Dan selanjutnya adalah juhud terhadap dunia dan tidak berambisi mengejar kedudukan. Dan selanjutnya adalah banyak ilmu atau dapat berbagi ilmu dengannya. Sehingga kita mampu mendapatkan keilmuan, meningkatkan keilmuan kita dengan adanya teman-teman yang berilmu tersebut. Dan yang selanjutnya adalah teman yang berpakaian islami, pakaian yang jauh dari sifat kejahiliaan, dan pakaian yang mendekatkan diri, menunjukkan bahwa dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa ciri teman-teman yang dapat kita berteman dengannya, dekat dengannya, bersahabat dengannya, sehingga pertemanan tersebut dapat menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjadi teman yang baik dan mendapatkan teman yang baik. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.